3. Halo, selamat datang. Cut. 3. Halo, selamat datang di Kedalanan, sebuah talk show interaktif yang membahas tentang perekonomian bisnis. udah lewat. Main-mainan, secara main-main. Apa nih kita kali ini ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas franchise Star Wars. Kenapa sih kita harus ngebahas ini? Menurut gua kalau ada yang nanya kayak gitu sih, Star Wars ini Pionir ya. sejarah action figure gitu. Iya. Jadi kalau dulu yang lu tahu tuh Star Wars awalnya gimana sih? George Lucas tuh dia pernah ngomong kalau dia pengen ngebuat sebuah movie dengan skala yang besar dan dengan merchandise yang Full merchandising gitu. Nggak cuma kaos, nggak cuma Poster. ya pin gitu. Action figure tuh belum sebesar kayak sekarang gitu. Iya. Belum. Zaman Ada 70-an sih, tuh. gitu. Tapi tuh dulu cuma ada G.I. Joe gitu. iya dia aja tuh Paling populer gitu maksudnya. Dan hal ini tuh mau dimanfaatin oleh George Lucas, mau ngebikin gitu third party untuk figur-figur mereka. Akhirnya Mereka coba ajuin tuh. salah satunya kemarin udah sempat kita share. Mereka sempat nge-propose action figure Star Wars ini untuk diproduksi sama Migo. Migo itu dulu tuh terkenal bikin kayak boneka-boneka. Iya, gitu kan. dia- Jadi bahan tuh kayak apa? Ada bahan kainnya gitu loh zaman dulu. Migo itu nggak langsung mau lagi, malah ditolak mentah-mentah. Top namun anjir Jadi gini nih. Bayangin sekarang gimana ya? Bayanginnya lu George Lucas nawarin gue Migo nih. Mas mau bikin mainan saya nggak? Mainan apa mas? Star Wars. Alien, perang bintang. Perang bintang. Iya. Leksi kayaknya. Kayak saya males bikinnya. Nggak usah deh mas. Bayangin Migo sekarang itu ngeliat dia gimana? Udah ya? nyesel. Udah nyesel, udah Wah, bangkrut, anjir, gua lanjut dulu. Coba gue terima gitu. Iya. Bagaimana perasaan Anda ketika dulu sudah menolak tawaran George Lucas untuk membuat action figure Star Wars? Gini ya, Dek, saya nyesal banget. Star Wars sekarang sudah menjadi franchise yang sangat besar. Tapi ya mau gimana lagi ya? Namanya juga ada roda kehidupan. Kalau nggak kesampaian, Star Wars yang saya bisa buat cuma ini aja deh. Karena Migo nolak, Akhirnya dia nyari cewek lain itu. license-nya dibikin oleh Kenner. Kenner itu kalau yang sering lihat, jadi tuh packagingnya tuh bener-bener yang apa sih? Card gitu kan ya? Card sama Sama nggak segede gini kan? Nggak segede. 375. Dan jangan berpikir waktu si Kenner itu mau ngambil ini langsung bisa sebagus sekarang. Enggak. Kenner itu dulu bikinnya itu artikulasinya bukan minim lagi, bener-bener hampir Cuma satu. Itu cuma bisa di kaki doang gitu. di kaki ya. Doang Nah, gitu. itu doang. Nah, Sama tangan kali. Dulu kalau nggak salah tuh zamannya mainan 12 inch deh kalau nggak salah. iya Iya, gede-gede, bener-bener gede-gede gede-gede gitu. Warrior gitu-gitu. Ya Nah, itu itu awal juga 12 sih. Mereka ngelihat Star Wars gitu mereka mau tapi nggak mau langsung ambil risiko, makanya mereka bikin dengan skala kecil. 3,75 itu diambil acuannya tuh dari G.I. Joe sih. G.I. Joe ya, G.I. Sekali Joe. G.I. Joe. Lagi mereka produksi, istilah itu gambling mereka ternyata laku keras kan. Laku banget. Akhirnya dia nggak bisa nampung demand orang-orang ini nih, yang ternyata banyak yang itu. Akhirnya ada yang unik nih. Jadi dulu kan habis nih barangnya nih. Habis barangnya. Biaya produksinya mahal dan mereka tuh belum sempet ngebikin lagi. Jadi mereka bikin packagingnya dulu. Packaging Kosong, isi sertifikat, di situ dijual-jualin. Orang-orang beli, packaging isi kosong, cikal bakal komunitas pecinta packaging. Nah, itu dijual packaging kosong beserta sertifikatnya. Sertifikat dibeli, Sertifikatnya itu ntar yang dipakai buat ngambil barang. Iya, Kita nuker, ngirim ke Kenner lagi, baru ntar kita bakal dapat lagi kan. Iya. Ngirimnya bukan pakai email. Dulu belum ada. Merpati pos teman. Itu kan namanya mailing system namanya. Nah, itu mailing system itu ngelahirin kayak satu urban legend lah di dunia toys. Itu apa? Rocket Firing Boba Fett. Itu kan rocket firing Boba Fett tuh cara mainnya tuh di Pencet rocket launch-nya ini nih, ada roket gitu kan. Nah, Itu lu pencet, tuh bisa mental gitu. Bisa mental gitu. Raketan gitu kan. mainan SMK. ASMK. Oh, ASMK. Iya, yang kayak pencet terus ternyata tuh mental gitu. Iya. Nah, itu tuh sempat dijadiin bahan gonjang-ganjing Itu karena nggak lulus ini ya, nggak lulus. Nggak di ACC. Iya, soalnya karena membahayakan gitu loh, katanya sih gitu. karena itu sempat dipermasalahkan jadi Akhirnya di cancel. ya, dan cuman keluar sedikit banget. Itu kalau lu cari di eBay itu kadang-kadang ada, tapi harganya jangan kaget aja, sekecil gitu tuh bisa berapa gitu. Pokoknya itu Berapa sih? Coba kita lihat di eBay ada nggak? Rocket Firing Boba Fett. Rocket firing Boba Fett. Cuma $25. plus komplit 40. $40 doang. 6.000 anjir.
Ya, setelah kita searching, Sekarang kita search ya. ternyata 1.000 sampai 2.000 dolar. 2000 dolar itu berarti 20 juta. 20 jutaan, Iya. 23-24 lah. Iya sekitar gitu. Kalau lu udah biasa ngeliat figur-figur sekarang gitu, terus ngeliat figur Dari- tahun 70-an itu Pasti aneh enggak ya ngeliatnya. enggak apa ya? Hah? Maksudnya harganya segitu? Iya, iya. Tapi kan yang dilihat nggak Bukan, sekarang. ya lihat bukan bentuknya sih. Setelah itu ada kayak apa sih? Masa-masa dark age-nya gitu ya. Iya. Kayak dia mati suri gitu. Mati kan. suri di tahun 1985. Ada cerita juga kan kalau si Kenner sempat mau produksi Cipta action figure sendiri. Star Wars tapi dari karya mereka sendiri kan. Mereka mau bikin karakter sendiri, Wah, cerita sembarangan. sendiri. Namanya apa sih? Gue lupa tadi. The Continue, Epic. Continue. The Epic Continue. The Epic Continue. Masa setelah Emperor Palpatine Palpatine. mati gitu, tapi nggak disetujuin dan nggak pernah dibikin. Ada dibikin lah si prequel kan yang Episode Episode 1. menariknya di sini Kenner nggak sendirian ternyata. Dia Iya. pengen nge-revive lagi seri mainan Star Wars ini dengan bantuan Hasbro. Hasbro. Itu tahun 93 tuh udah dimulai artikulasinya udah. Udah mulai masuk era Itu. modern. Terus mainan-mainan yang udah di joint production sama Hasbro ini ada sebutannya terminologinya itu heroic age karena Ya. artikulasi udah nambah, detail juga makin bagus. Iya. Terus ada apa electronic functionnya juga sekarang. Perlu diingat lagi tahun 2000 itu si Kenner udah full secara itu diakuisisi sama Hasbro. Jadi Iya. rights-nya itu benar-benar sekarang si Hasbro megang untuk bisa ngeproduksi mainan Star Wars. Ini kita agak intermezzo sedikit ya. Gue tahu franchise Star Wars tuh justru dari mainannya sih. Kayak pas kecil itu dan mainannya Iya. itu bukan Betul. dari Kenner. Apa? Gue dari Ciki taunya. Nah, itu Dari salah satu Ciki. franchise kan dari Ciki. Berarti misi si George Lucas-nya itu berhasil kan dia. Iya. Dia pengen ngebuat franchise yang a good film is a good film, tapi dia tuh kayak malah generasi kita tuh tahu Star Wars mayoritas dia dari merchandising-nya. merchandising-nya. Terutama mainannya. Gue tahu juga mainan tuh dari yang paling ngena di gue sih yang punyanya Micro Machine sih. Dibuka kayak bentuk pala dibuka ada yang jadi kantina gitu loh. Mini dioramanya gitu. Ya itu menurut gue itu salah satu yang udah jarang dilakuin sama. Tapi sekarang mau keluar lagi. Mau kan? keluar lagi, iya. Keren sih. Itu, banget. Keren. yang gue suka dari Bandai, dia kalau nggak salah itu SAF mau bikin Star Wars tapi yang kayak versi lain itu, yang movie realization itu loh. Oh iya. Itu kayak SIC-nya gitu. ya kayak dibuat jadi kayak Imaginatif. Mungkin Star Wars itu keinspirasi sama film Jepangnya Akira Kurosawa di Hidden Iya, Fortress. Nah dia pas lagi ini tuh kayak nge-reflect idenya Lucas memang ide awalnya Itu bagus ya, itu maksud- bagus banget gitu. Seberapa besar sih pengaruh action figure Star Wars terhadap Mainan sih. Bukan terhadap franchise itu sendiri gitu? Ah. Terhadap Star Wars. Ya memang kan ya franchise ini kan sebenarnya hidupnya dari Mainan. Dari mainan. Waktu itu kan gue baca, gue lupa website apa, mungkin ntar gue tambahin di deskripsi itu. Jadi mereka melakukan riset di tahun 77 sampai sekarang itu Star Wars itu pendapatan paling besar itu di mainan gitu. Jadi untuk misalnya yang dijual ke filmnya, nih film segini, gitu. Nih mainan itu segini nih perbandingannya. Jadi film tuh belum ada apa-apanya. Film tuh belum ada apa-apa kalau Bukan misalnya jadi bukan pendapatan pemasaran, ya. bukan Pendapatan pemasaran terbesar gitu. ya. Iya. Ini kan secara nggak langsung kan lu bisa artiin dong. Maksudnya hidupnya tuh Star Wars dari mana gitu, di mainan gitu. Tapi di satu sisi gue seneng ngeliat kita jadi varian action figure Star Wars tuh Iya, jadi banyak. nggak datang dari satu pabrikan doang. Revoltech, Bandai. Misalnya nih, kan kita udah ada video gini. Pasti nanti di Twitter atau ASFM ada pertanyaan kan. Mau mulai koleksi action figure Star Wars tuh lebih baik tuh dari lini mana sih? Dari gue sendiri sih, gue mulai dari Black Series gitu. Kenapa Black Series? Pertama, dia dari official Star Wars sendiri, Hasbro kan. Kedua, mereka paling rajin ngeluarin figur-figur baru dan teratur gitu. Kalau lu Mer? Selain si dompet sih. Si dompet. Si Dompet dompet. salah satu hal yang paling penting adalah sesuaiin budget. Jadi nggak usah maksain mau beli apa yang mahal gitu. Kalau menurutku ya Black Series soalnya dia paling gampang dicari Dicari ya. dan stoknya banyak sih. Kalau dari gue iya sih, gue sendiri belakangan nih ikutan Black Series ya, gara-gara mereka berdua. Soalnya ya gue sama Danu mungkin ya lebih banyak koleksi yang six Six inch. inch. Jadi ya prefer ke situ, tapi nggak tahu juga kan mungkin orang beda-beda. Udah kali ya? Udah kali ya. Kita jangan lupa like, subscribe channel YouTube kita, terus jangan lupa follow kita di Twitter, Instagram, ASFM, Jangan terus lupa- Facebook juga, semua ikut dulu nah. Jangan lupa beli mainan Jangan lupa. Star Wars. Ya, gitu. Gitu aja sih. Udah. Bye.